Aku lihat di kalung itu ada lambang kutub itu ya. Enggak masalah. Itu di kalung itu ada lambang kutub. Lambang apa? Lambang kutub. Kutu. Iya. Ini salib itu. Nah, itu yang nggak tahu. Kubuka ya. Galatia 3:13 ya. Bentar itu. Kenapa Itu aku katakan janganlah itu apa itu sini itu. Jangan ini itu. Ku salah bahas-bahas Alkitab itu. ini loh? Kenapa aku katakan begitu? Karena Galatia 3:13 mengatakan orang-orang tergantung di kayu salib, ya, itu orang-orang terkutuk. Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, Iya itu. terkutuklah orang yang Berarti di kayu salib. ya kenapa hobi kecil? Berarti aku terkutuk. Itu kan nggak tergantung di kayu salib kan? Ya masalahnya kan kayu salibnya kan tergantung di sini toh. Nah berarti itu jadi terkutuk. Karena itu menggunakan lambang kutuk. Jangan gitu toh. Aku jangan ngomong gitu toh. Jangan itu terkutuk. Benar kan di sini kan? Di sini kan dikatakan kan terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Orang yang tergantung pada kayu salib terkutuk enggak? Enggak lah. Kenapa kau bilang Tuhan Yesus kan di kayu salib? Berarti Tuhan Yesus terkutuk. Nah, tapi Bible kan mengatakan gitu kan? Galatia 3:13 kan mengatakan orang yang tergantung di kayu salib itu terkutuk. Yesus dikutuk. Yesus di kayu salib berarti dia terkutuk kan? Oh lo masuk, tapi janganlah itu bahas-bahas. Janganlah, agak singkirkanlah itu. Seakan-akan aku menurut itu aku terkutuk. Ya bukan menurut aku, menurut Biblemu itu, menurut Biblemu. Iya. Tapi janganlah itu jangan bawa Bible itu terdalam perlu sujud. Kenapa? Kenapa anti kali kalian sama Bible gini kok ya? Tadi kan itu katakan Tuhan itu tadi kan itu katakan ya Tuhan Yesus. Itu tahu nggak kalau Yesus itu punya Tuhan? Iya, maksudnya itu jangan itu bahas-bahas Tuhan di sini. Kita di sini Marlife bukan bahas-bahas Tuhan Yesus antara Allah sama Tuhan Yesus. Jangan bawa agama di sini itu ya. Ini yang aku sampaikan ini edukasi toh. Iya, itu kau kasih edukasi sama aku itu. Oh, nggak usah macam betul kali udah. Oh saya itu kasih edukasi sama aku itu. Skip diam itu. Meskipun yang ku sampaikan perkataan Yesus. Sudah itu. Jangan gitu itu, jangan begitu. Sudah. Maksudnya itu nggak usah ini. Aku tidak berkata-kata menurut kehendakku sendiri, melainkan kehendak Yesus. Iya. Tolong itu, pahamilah itu, pahami perasaan. Bisa ku pahami. Aku nggak bisa memahami perasaan orang loh itu. Please deh. Kesempatan itu, aku sudah itu nggak usah bawa Alkitab. Udah kok dipikir lah. Beri sedikit waktu biar sadar datang karena telah terbiasa. Itu nggak suaramu jelek kali loh. Beri sedikit waktu biar sadar datang karena telah terbiasa. Itu udah makan udah. Sudah loh itu makanya aku energik. Gak usah itu bahas-bahas maksudnya skip. Kenapa? Jangan bawa agama di sini loh itu. Itu jijik kayak yang lain. Itu ini nunjuknya gini aja. Itu dengar dulu. Itu nunjuk nggak perlu kayak gini lah, nunjuk kayak gini. Gak usah bahas-bahas agama tapi nunjuknya kayak gini dia. Kenapa rupanya? Kenapa? Ada yang tersalah. Harusnya bilangnya jangan gini, nggak usah bahas-bahas agama. Bukan gini, nggak usah bahas-bahas agama. Maksud aku jangan dibahas-bahas gitu. Hah? Jangan dibahas-bahas lo itu. Kan kayak gini. Ya aku bilang sama itu ini agak susah. Kau permananya itu. Enggak, kok kenapa itu jijik ya? Aku nggak ada ngomong jijik lo itu. Jadi kenapa nggak mau membacakan Bible? Iya, aku nggak ada ngomong jijik lo itu.
Iya, kenapa itu nggak mau dibacakan Bible? Nggak usah Gini itu aja. kok panas. Gini, Itu itu panas. kalau main tunjuk-tunjuk, aku pun bisa tunjuk-tunjuk ya. Ini. Nggak usah kalian tonton di situ live ya. Nggak usah kalian tonton di situ. Kenapa itu? Kenapa itu nggak mau kubacakan Bible? Nggak usah itu, kayaknya itu berkesetanan ku tengok. Nggak usah lah, nggak usah, nggak usah, nggak usah. Ya kan diperintahkan untuk memberitakan firman kan sampai kepada makhluk kan. Itu nggak usah bahas-bahas ini dah. Dek, keluarkan dulu isi apamu deh, isi Al-Quran. Enggak gini loh itu, yang mau ku sampaikan samamu gini loh itu. Ketika itu manggil Yesus itu Tuhan, apakah itu tahu kalau Itu Yesus itu punya nggak usah bahas-bahas. Itu nggak usah bahas-bahas ini ya. Itu nggak usah bahas-bahas Tuhan. Aku bertanya, apakah itu tahu Iya, itu kalau nggak Yesus usah bahas-bahas Tuhan. Itu please, nggak usah bahas-bahas Tuhan ya. jadi Ya, Mbak, itu udah makan, mandi atau apa gitu. nggak kenapa itu nggak mau? Kenapa rupanya? Itu- Bible yang kubaca. Itu tahu, itu nggak tahu. Panas nggak? Dia yang joget teman-teman di sini gempa. Itu bacakan aja untuk diri sendiri. Nggak usah itu bacakan sama orang ya. Ya nih kubacakan kalau gitu. Maksudnya nggak usah bacakan di sini tuh. Nggak usah itu. Ini bentar ya. Itu nggak usah. Dek, bacakan dulu Al-Quranmu, Dek. Kata-kata, Dek. Dek. Gak apa-apa, Kak, lawan aja. Matius 11:25. Masalahnya bukan Lalu gak bisa itu lawan pakai berkata Bible. Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Dalam Matius 11:25, Yesus dengan jelas dan eksplisit, Yesus menyatakan dirinya memiliki Tuhan, yaitu Bapa. Dalam Matius 11:25, Yesus mengatakan Tuhan langit dan bumi itu adalah Bapa. Lantas Yesus Tuhan atas apa itu? Itu itu jangan bahas Alkitab di sini, toh. Kita di sini mau live itu di sini mau live. You know nggak sih itu kita mau live di sini mau live ya. Yang saya tanyakan dalam Matius 11:25, siapa Tuhan langit dan bumi kata Yesus? Iya itu. Dirinya atau Bapak? Dan itu gak usah kau kasih pertanyaan kayak gitu sama aku. Itu panas itu tahu panas. Panas, kepanasan ditunjukkan Bibel nih. Kepanasan kok tadi bacakan Bibel. Iya panas itu panas. Jadi kan itu apa? Ini jangan dulu itu ini. Jangan bahas Alkitab itu. Jadi mau membahas apa coba? Berarti itu Gini aja lah itu. Itu makan dulu makan. Kayaknya itu kurang ini. Kayaknya kurang kayak mana gitu. Itu maunya bodiku itu seperti itu, gemoy gitu. Itu aku memang gemoy imut. Iya, memang imut, mirip apa Iya, itu? Mirip. aku memang imut loh itu imut. Jadi itu jangan bahas Alkitab, jangan bahas agama di sini ya itu. Kenapa? Aku nggak membahas, aku Panas. cuma membaca aja. Itu tahu panas. Aku nengok itu ini ingat apa? Ingat apa? Apa itu? Apa? Mister ingat apa? Mister Pap ikan buntal itu. Woi, kalian jangan main komen aja. Kasih love orange ya. Kasih love orange. Kenapa itu? Itu kenapa ada kayaknya banyak kali masalah. Coba itu curhat sama aku. Oke, curhat aku ya. Iya Didengar kenapa? itu ya. Kayaknya banyak kali masalah itu. Terus gangguan Ini aku di curhat HP itu lah, kayaknya taruh banyak kali. suruh aku curhat, tapi tak potong aku ngomong. Jangan dipotong aku ngomong. Gini loh, itu persoalan yang dihadapi saat ini, ya Iya. banyak sekali teman-teman Kristen itu yang nggak tahu isi Bibelnya, bahkan terkesan meninggalkan Bibelnya. Bibel kalian yang mengatakan kalau Yesus punya Tuhan dalam Matius 11:25. Bibel kalian mengatakan kalau Yesus itu utusan, Yohanes 17 nomor 3, Yohanes 8:42, Yohanes 5:37.
Bibel kalian juga yang mengatakan ya bahwasanya Yesus itu mengajarkan ketuhanan yang esa, Tuhan yang esa, Markus 12 ayat 29. Bibel kalian juga Iya, yang kalian yang mengajarkan mau ceramah bahwasanya bisa hanya masuk ke sujud room dan saya menyembah ya. hanya Yang mau kepada Tuhan Allah saja. pendeta Lukas 4 bisa nomor ya. 8, Matius 5 nomor 10. Gitu loh. Tapi apa yang ada pada teman-teman Kristen saat ini? Iman atau kepercayaan yang ada pada teman-teman Kristen saat ini itu membantah Bibel, membelakangi Bibel. Bibel nggak pernah bercerita kalau Yesus itu Tuhan dan sesembahan. Bibel nggak pernah mengajarkan pergi ke gereja hari Minggu. Masalahnya Bibel tidak itu, pernah mengajarkan. Kemananya ini? Tadi kok suruh aku curhat, udah ngomong aku dipotong. iya, masalahnya udah bukan curhat, cuman itu apa membilang isi Alkitab itu, jangan nggak usah itu membilang-bilang gitu. Kan itu bilang tadi apa persoalanmu itu? Curhatlah aku di Iya, sini. masalahnya kan persoalan itu kan bukan kayak gitu, tapi itu membilang sudah lah itu. Kayaknya itu butuh ini kayak butuh konselingnya apanya? Iya, konsili. Memang ketuhanan Yesus itu melalui proses konsili. Tadi Konsili memang betul. masalahnya itu bukan konseling tapi aduh karena itu korslet itu hernaruna korslet. Iya, itu merek parfumku itu konsili. Konsili 30 merek parfumku itu. Aku nggak nanya parfum itu, parfumku juga ada itu. Tapi udah mau habis. Merek parfumku ini Beng Beng itu. Beng. Itu parfum itu kayak gini lah. Konsili 30 nih, parfum premium nih ha. Konsili 30. Kayak gini lah itu, yang ada brandnya lah. Masa itu parfum mereknya Bembeng? Itu kan sama itu, samanya mereknya warna pink. Warna pink tengok sama Ya, Itu ini betul kan Konsili yang 30. murah-murah sama, mereknya juga samanya is bersih deh. Jadi begitu itu ya, persoalan yang ada saat ini Persoalannya teman-teman. sekarang itu, persoalannya ada di situ. Aku bisa ngomong nggak itu? Persoalannya sama itu, bukan sama Alkitab. Itu udah kayak ini bukan konseling tapi udah korslet itu. Oke, sekarang saya tanya, apakah Yesus pernah menyatakan kalau dirinya Tuhan dan juga sesembahan? Unang bahas-bahas Tuhan di son. Gak mau dia kan? Itu bilang aku korslet gitu loh. Tapi ketika aku tanya sama itu, buktikan mana kekorsletannya? Maksudnya itu, jangan itu bahas-bahas di sini soal Alkitab. Walaupun itu udah betul kali, jangan. Kayaknya itu butuh ini konseling sama pendeta betulan deh. Pendeta nggak berani ngelawan aku diskusi itu. Iya, kurasa memang pendeta nggak berani ngelawan itu karena itu udah korslet. Jadi itu ya, sedikit ini ya. Setelah ini aku mau turun ini. Sebentar itu ya. Itu nggak usah itu, nanti Tuhan Yesus. Sebentar dulu, ini pesan sama kamu itu. Nggak usah itu, kasih aja pesan motivasi pada diri sendiri toh. Tengok dulu itu rambutku udah ini. Dari Kejadian sampai Wahyu. Setelah kau baca Bibelmu, korelasikan antara isi Bibelmu dengan imanmu. Apakah Yesus pernah mengatakan dirinya Tuhan? Apakah Yesus pernah mengajarkan untuk percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan juga sesembahan? Apakah Yesus pernah memerintahkan kalian untuk nyanyi-nyanyi tepuk-tepuk tangan ke gereja hari Minggu untuk menyembah pada diri Yesus? Sementara dalam Matius 11 nomor 25 dan banyak ayat dalam Bibel lainnya, bahkan dalam Lukas 6 nomor 12, Matius 26 nomor 36 sampai 39, Lukas 4 nomor 8, Matius 5 nomor 10, dan di dalam Matius 7 nomor 21 Yesus mengajarkan, dan di dalam Markus 12:29 Yesus mengajarkan hanya menyembah kepada Tuhan Allah saja itu. Hanya kepada Tuhan Allahmu saja kau menyembah, hanya kepada Tuhan Allahmu saja kau meminta, hanya kepada Tuhan Allahmu saja kau sujud. Jangan kau menyembah pada Yesus, jangan kau bertuhankan kepada Yesus, dan jangan kau berdoa meminta kepada Yesus, karena Yesus pun meminta berdoa kepada Bapa yang telah mengutus Dia. Begitu ya, semoga kau mendapatkan hidayah agar kau bisa mengikuti Yesus, di mana Yesus tak pernah menyembah dirinya sendiri, Dia menyembah kepada Bapa, karena memang Yesus punya Tuhan. Ya, Yesus punya Tuhan dan Yesus bertuhan. Bahkan dalam Lukas 21 nomor 8,
Ya, Lukas 21 nomor 8, Yesus mengatakan ciri dari si penyesat itu yang datang memakai nama Yesus. Dalam Matius 7 nomor 21 sampai 23, Yesus juga mengingatkan bagi orang-orang yang memanggil dia Tuhan, bernubuat dengan nama dia, bermukjizat dengan nama Yesus, ya, diusir oleh Yesus, disangkal oleh Yesus, dan dikatakan Yesus si pembuat kejahatan. Bertobatlah kau itu, kerajaan Allah sudah dekat. Ya, jangan kau percaya konsep penebusan, karena seluruh para nabi tidak pernah mengajarkan konsep penebusan, tapi konsep bertobatan. Yesus sendiri juga mengajarkan untuk bertobat atas segala perbuatanmu. Bahkan Yesus sendiri di dalam kitab Matius itu diceritakan dia berdoa, ya, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti bumi di surga. Berilah pada hari ini makanan kami secukupnya, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Yesus sujud meminta ampun kepada Tuhannya. Oke, itu hidup hanya sekali, ya. Hidup hanya sekali, tapi apa yang kau lakukan dan apa yang kau sembah selama hidupmu itu menentukan bagaimana hidupmu nanti ketika kekal di akhirat. Pesan terakhir itu ya, diet itu ya, udah bulat kok. Ya, itu kasih dulu kata-kata hari ini, Tok. Kata-kata hari ini. Itu kata-kata hari ini, Kata-kata Tok. hari ini. Ya. Ya. Kata-kata hari ini. Yang meninggal dianiaya tanpa baju dan celana itu bukan Tuhan tapi begal. Sekali lagi, yang meninggal dianiaya tanpa baju dan celana itu bukan begal, itu bukan Tuhan tapi begal. Sekali lagi, yang meninggal dianiaya tanpa baju dan celana itu bukan Tuhan tapi begal. Agamanya apa? Hah? Agamanya apa? Tadi itu bilang nggak mau bahas agama. Enggak, aku nanya. Nanya kan, dijilatnya ludahnya kan. Gimana nih? Tanya, Tok. Cuman kan itu kan bahas-bahas Alkitab. Kita bahas agama nggak sekarang. Tadi kan itu yang minta jangan bahas agama. Aku kan nggak bahas, aku nanya itu, nanya. You know nggak sih nanya itu? Aku nggak ada bahas. Yes, I know. Yes, you agamanya apa? Loh, pakai bahasa Inggris lah kok bangsamnya. Bahasa Inggris ku pakai merlamutak. You know merlamutak? Kok dengerin itu ya, dengar aku itu ya. Aku mencoba tidak mendobrak prinsipmu. Kau tadi yang berprinsip, jangan membahas agama. Prinsipku, you know prinsip Tadi kan itu bilang itu kamu bahas agama tadi kan. Aku nanya itu, ngerti nggak sih? Itu aku nanya. Oh, ya, dengar ya, aku jawab ya. Tanya itu, aku bertanya-tanya. Ya, ini mau aku jawab, dengar, jangan dipotong. Oke. Ya, sampai dengan tahun 2012 bulan 10 aku Kristen. Tapi setelah tanggal 10 bulan 10 2012 aku Islam. Aku mu'alaf, itu tengok di YouTube. Bang Faruk Sianipar mu'alaf paling ditakuti para pendeta 2024. Kenapa? Itu ada di YouTube itu tahun 2024. Mu'alaf paling ditakuti tahun 2024. Bang Faruk Sianipar. Iya, maksudku juga kenapa ditakuti? Apa? Kenapa ditakuti itu? Nah, karena narasiku tadi, pendeta nggak terima kalau aku baca Bible di mana Bible mengatakan Yesus punya Tuhan, sementara pendeta mengajarkan Yesus yang Tuhan, gitu loh. Pendeta menolak itu, tapi pendeta nggak sadar gitu loh. Yang ditolak oleh pendeta itu adalah apa yang tertulis di dalam Biblemu. Kenapa kamu, maksudku kenapa itu mualaf? Oke, saya jawab ya. Yang pertama, karena memang di dalam Bible Yesus itu tidak pernah memperkenalkan dirinya Tuhan. Yesus tidak pernah memperkenalkan dirinya sebagai sesembahan. Malahan Yesus itu punya Tuhan, Matius 11 nomor 25. Malahan Yesus itu menyembah kepada Allah dan mengesahkan Allah, Markus 12 nomor 29. Tapi Yesus juga mengajarkan hanya menyembah kepada Allah. Lukas tapi di 4 sini nomor itu mualaf karena perempuan katanya. Loh, masa laki-laki seganteng aku karena perempuan? Irin Nixon. Buat apa itu?
Buat apa kau bertanya kepadaku, tapi pada sisi yang lain kau percaya tipingan? Ngapain? Kan aku kan nanya, salah bertanya-tanya. Aku bertanya-tanya. Yang kedua, itu sampai kan ini itu alasan mualaf. Yang kedua, aku nggak mau disamakan dengan binatang itu. Emang siapa rupanya bilang itu binatang? Nah, di dalam Bible, Yesus itu diutus hanya untuk domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Yesus nggak pernah mengatakan aku diutus untuk manusia, tapi domba-domba yang tersesat dari Bani Berarti Israel. domba kan binatang. Berarti kita diutus sama binatang. Apa? Gitu itu. Kan Nah, domba-domba dibilang itu. Matius 15 nomor 24 ini. Ini. Iya. Tenang-tenang itu, santai, tenang. Makanya. Berarti dia diutus. Tenang sih itu. Oh, karena jandanya katanya itu mualaf. Ini datanya, ini datanya. Ini datanya itu. Nih. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Domba hewan enggak? Domba hewan bukan? Domba hewan bukan itu? Hewan enggak domba? Iya, hewan. Iya itu, hewan itu. Berarti Yesus diutus untuk hewan atau untuk manusia? Love forestnya guys, love forestnya. Iya itu. Untuk Iya. hewan atau untuk manusia? Hah? Apa itu? Berarti Yesus diutus untuk hewan atau untuk manusia? Iya itu, iya untuk itu memang itu. Bahkan itu kalian itu diajarkan untuk bertanya dan belajar kepada hewan. Oh, iya, Ayub toh. 12 ini toh. Pernah baca nggak ini? Ayub 12 nomor 7. Iya itu. Dibaca ini toh. Bacakan itu, bacakan. Ayub 12 panjang kali ini, nomor 7-nya aja. Ayub 12 nomor 7. Oh iya. Ini gue kasih Kenapa, datanya itu Kak? ya. Iya itu, Nih. iya. Bacakan itu. Tetapi bertanyalah kepada binatang, maka engkau akan diberinya pengajaran. Kepada burung di udara, maka engkau akan diberinya keterangan. Atau bertuturlah kepada bumi, maka engkau akan diberinya pengajaran. Bahkan ikan di laut akan bercerita kepadamu. Itu sekarang saya tanya. Itu Iya, tanya samamu. Ketika Iya, kau Tok. belajar bertanya kepada binatang, oke, dan hewan memberikan kau pengajaran, siapa lebih pintar, kau atau hewan? Ya, apa sama-sama pinternya. Hewan kan ada pikirannya. Itu yang saya tanya di dalam Ayub 12 7-nya. Ya nih, itu Ya, tanya itu aku nggak tahu itu panas itu panas. Nih, buka dengar dulu. Ini logika. Nggak ada logika aku itu, nggak bisa terpakai logika aku. Pantas lah itu masih Kristen. Emang nggak bisa kalau logika itu disandingkan dengan Kristen itu nggak bisa. Kenapa? Tak mungkin orang dikatakan berlogika di sisi yang sama dia menyembah manusia. Oke? Tak mungkin manusia dikatakan berlogika di sisi yang sama dia menyembah sosok yang keluar dari rahim seorang perempuan. Tak mungkin manusia itu dikatakan logika, ya. Di satu sisi yang lain dia menuhankan sosok, ya, sosok yang meninggal dunia. Tak mungkin manusia itu dikatakan logika, sementara dalam kitabnya diajarkan untuk belajar kepada binatang. Dan yang terakhir ini Tok, maaf kali aku bilang ini Tok. Tak mungkin itu dikatakan berlogika ketika itu menyembah pada sosok yang meninggal tanpa busana. Ada logika nggak itu? Iya itu. Kasih kata-kata lagi toh, kasih kata-kata lagi toh. Kasih kata-kata itu. Apa? Kasih kata-kata lagi toh. Oh, kasih kata-kata lagi. Iya toh, kasih kata-kata. Kasih paham itu. Berharaplah. Berharap. Iya. Gak usah nyanyi ya, nanti nggak nyampe. Bernyanyi dong, Berharaplah bernyanyi. kepada orang. Bernyanyi. Maksudnya biar penyampaian itu tuh sempurna. Itu nyanyikan dulu lagu ini yang kesukaan itu. Oke, nyanyikan ya, dengar ini, dengar lo. Ya, dengar kalian ya, weh, dengar kalian. Aku nih, dengar ya, aku nyanyi ya. 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 Jangan lagi Lagu apa nih itu toh? tawarkan dia yang mati berdiri, karena aku sudah tak sudi dan bahkan malu sekali. Iman bukan cuman dogma,
atau hanya sekedar doktrin saja? Semua harus serasa nyata, didukung oleh data. Bagaimana kau bisa dapat tebus dosa jika iblis dan bapaknya punya tujuan yang sama? Jangan samakan dirimu bagai babi di sana yang makan sesuka-sukanya, bahkan tanpa syariat. Jangan matikan akalmu bagai monyet dan Bahasa Sunda. karena nanti jika binasa engkau pasti tersiksa. Karena nanti jika binasa engkau pasti menderita. Karena sosok yang tak berkelana takkan bisa apa-apa. Kayaknya itu lolosnya, itu lolos. Aku mau buka ini apa Julie Idol. Kayaknya itu lolos masuk ke tahap selanjutnya. Itu akun TikTokmu apa itu? Biar ku follow itu. Ini akunmu Akun bukan ini? TikTokmu benoni biar aku sibel aku TikTok itu kau busenang. Oke, ku follow ya. Fallback aku ya. Coba fallback aku itu. Nanti DM aku kapan kita mau ngobrol. Aku mau sholat asar dulu itu. Iya, tapi itu Fallback aku dulu. Nanti kapan? Fallback aku dulu. kayak mana mau ku fallback mau? Aku mau rungkat itu. Aku mau sholat asar dulu. Udah. Ini adalah sholat lah itu sholat lah. Ya, follow balik aku itu. Itu gendut. Aduh. Mau nggak? Tapi jangan kok chat dem aku ya. Kayaknya pusing nanti aku pusing. Makin naik Nanti kapan-kapan kita diskusi lagi ya. Tanyakan sama aku tentang isi Bibel. Insya Allah aku bisa memberikan kau pencerahan. Karena dengar dulu itu, ya. Aku pastikan cuman akulah yang jujur ketika membaca Bibel. Di luar dari aku, apalagi para pendeta-pendeta terkadang memelintir isi Bibel, sementara aku membacakan berdasarkan literat kepadamu itu, ya. Oke kok ya. Itu yang imut-imut. Oke, sampai di sini dulu teman-teman ya.